welcome to video keempat aku. Jadi hari ini aku mau buat vlog karena hari ini jadwal aku lumayan padat. Ini aku baru selesai siap-siap karena aku ada undangan acara di Human Initiative Pusat. Kita mau sharing-sharing kolaborasi bahas soal Sumatera karena ya Sumatera tuh masih belum pulih hingga sekarang. Dan ini gue baru banget selesai make up. Set. Aduh, tangan gue ini habis megang hand body, jadi aku mau pakai setting spray. Udah, jangan banyak-banyak. Tapi gue udah batal, gak apa-apa. Oke, dan acaranya tuh jam 10, sekarang udah jam 9:30. Tapi karena kantornya itu deket dari kos gue, jadi gue cek sih di Gmaps tuh kayak kantornya tuh lokasinya itu kayak cuma 15 menit pakai GrabCar. Dan gue mau pakai GrabCar juga, jadi gue mau OTW kayak jam 10 kurang 15 atau 10 menitan gitu. Dan karena gue kalau pagi juga jarang makan, jadi tadi gue makan cheesecake. Gue beli di Bittersweet Pain aja karena gue suka banget sama aneka macam dari Bittersweet, apalagi kalau di kafenya tuh ada nasi jupuk, ada sama satunya tuh chicken mozzarella cheese gitu, gue lupa namanya apa, itu enak banget. Kayak dalam seminggu tuh nggak absen beli itu karena enak banget, gila. Dan gue karena menunggu waktu, gue mau nunjukin sesuatu. Kemarin gue beli ini pas gue ke Plaza Glodok ya, itu pokoknya di daerah Jakarta Barat. Nah, terus gue beli ini lucu banget. Tau gak sih, gue terinspirasi beli ini dari siapa? Dari Chamohe Koyonjung, yang dia bikin video yang gitu-gitu loh. Maaf ya, aku gak imut, jadi ini lucu banget kayak I like it. Oke guys, dan hari ini habis dari HI, acara tuh selesai jam 12. Terus habis itu gue langsung mau OTW ke Jakarta Timur, daerah Cakung, karena gue ada mau ketemu sama yayasan, sama BNF atau penerima manfaat dari orang yang emang dikampenin di Kita Bisa. Gue mau ketemu salah satu dari mereka tuh, dan mungkin terus nggak tahu nanti akan berapa lama ya, soalnya gue bakalan ketemu sama 2 orang di sana, 2 orang penerima manfaat yang emang nanti didampingi sama yayasan yang emang kerja sama Kita Bisa. Terus habis itu gue jam 5 ada kuliah, jadi semoga jalanan nggak macet, amin. Gue suka banget sama cheesecake. Apa sih pembuat cheesecake pertama? Masuk juga. Gue pengen bahas-bahas apa ya hari ini? Bahas apa ya? Gue mau buat a day my life aja. Nanti kapan-kapan gue mau buat soal opini-opini gitu kali. Benar. Oke guys, gue mau pesen GrabCar. Dan guys, Grabnya udah mau nyampe sekitar 4 menitan lagi. Dan sekarang gue udah mau ke bawah. Dan gue udah sekalian bawa iPad sama bawa buku tulis sama make up. Karena takutnya gue nggak keburu kalau misalnya dari Jakarta Timur terus gue pulang dulu ke kos baru ke kampus. Jadi kayaknya kalau misalnya nggak keburu, gue dari Jakarta Timur gue langsung ke kampus aja. Oke. Hai guys, bye bye. Gue baru selesai pakai sepatu dan gue masih nunggu Grab karena ternyata Grabnya nggak tahu, kayaknya macet. Dan ini tuh gue bakalan ada di forum namanya tuh Sumatera Recovery Forum gitu, karena ya saat ini juga tim-tim Kita Bisa juga masih banyak yang di Sumatera masih bantuin. Dan ini gue forumnya tuh sama Human Initiative, dan kemarin gue coba sempet juga sharing-sharing mengenai kayak program-program dari mereka yang buat Sumatera, dan itu tuh bener-bener bagus banget karena mereka itu gak cuma ngasih bantuan, tapi tuh mereka bener-bener dampingin recovery-nya itu sampai 2, 3, 4, 5 tahun, sampai emang bener-bener si Sumatera ini si yang terdampak bencana ini bener-bener pulih dan warga-warganya itu bisa beraktivitas dengan normal, bisa punya pekerjaan. Mereka juga dampingi dari segi misalnya UMKM, pendidikan, dan lain-lain kayak gitu. Karena yang pas bencana Palu, gue lupa tahun berapa, kalau nggak salah 2018, tapi gue nggak tahu, gue lupa karena pas itu gue masih di
pesantren, gue masih SMA, jadi gue nggak update banget. Bahkan di Palu aja yang pas bencana besar itu mereka tuh baru selesai di tahun kemarin untuk recovery-nya. Jadi itu mereka benar-benar yang kayak ngebantuin yang sampai bener-bener pulih kayak gitu. Oke, lama banget grabnya. Lanjutkan perjalanan sejauh 200 meter. Gue udah sampai di grab. Perjalanannya itu dekat banget karena cuma 11 menit. Kualitas pemberdayaan itu sendiri produksinya, jadi nggak cuma mereka sibuk atau nggak produktif aja, tapi produknya harus bersaing memang di masyarakat. Ini kurang pintar ketahuinya sih kayak gini mbak. Yang pelayanannya memang pelatihan karena kita memang punya semangat untuk bisa bertumbuh bareng-bareng sama ekosistem filantropi yang lain, termasuk IBI sebetulnya. Jadi kita kalau punya knowledge apa, nah sharingnya lewat IHI Institute. Kandang-kandang ini kandang-kandang kalau di semua Kita ada dua, ada hari ini cuma ada dua, ada gula aren sama cold brew atau Gula aren kak. gula aren. Ini kopi yang dibuatin udah jadi, yeay. Ini jatuhnya aku bajunya couple ya sama anak Hai. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini bisa bertemu. Sepakati yang namanya kaji cepat. Alhamdulillah kaji cepat ini menjadi dasar sampai hari ini untuk menjadi pertimbangan beberapa pemerintah provinsi dan pusat untuk melakukan rencana respon. Membeli cempedak, memakai baju berwarna putih. Bersama-sama kita berdampak untuk mewujudkan Sumatera pulih. Baik, terima kasih. Pertama dari Pak Hadi, ini menurut saya adalah hal yang menarik, tapi saya ingin juga menyampaikan dalam forum ini, Pak. Jadi udah selesai acaranya, terus ini gue mau ke Jakarta Timur karena gue mau asesmen lapangan, ketemu sama penerima manfaat. Bye. Jadi mau bahas soal yang di forum tadi. Tadi tuh di forum itu tuh bahas soal Sumatera, pemilihan pasca bencana di Sumatera. Terus diskus lah kayak misalnya di per daerah di Sumatera itu kita butuh apa dan dampaknya yang terdampak berapa gitu. Terus kita butuh apa untuk recovery-nya. Terus dana-dana yang kita butuhkan untuk recovery dan apa saja yang kita harus yang kita harus pulihkan dari segala sisi yang ada di yang terdampak bencana kayak gitu. Jadi seru banget diskusnya karena pada kenyataannya itu Sumatera itu sama sekali belum baik-baik aja ya teman-teman, dan karena pemerintahan kita lambat. Jadi kita semua NGO, semua ini sosial ataupun orang-orang yang emang concern di bidang sosial, kita semua kayak saling bahu-membahu, kita bareng-bareng lah buat pemulihan di Sumatera. Gue pernah ke Sumatera di bulan November akhir sampai Desember itu, pas itu nampingin Bang Ferry, cuma nampingin beliau itu cuma 3 hari abis itu karena beliau pulang dulu, terus gue tetap di sana sambil bantu-bantu buat bencana juga. Dan pas itu gue datang ke Aceh Tamiang, tapi dari kita ke Medan dulu tuh di Langkat. Di Medan Langkat, habis itu baru dari duanya kita ke Aceh Tamiang, dan pas itu di Aceh Tamiang itu baru buka aksesnya itu sekitar 3 hari. Dan pas itu tuh bener-bener pas pertama kali gue masuk ke Aceh Tamiang itu kayak gue hanya menemukan satu alat berat. Wah, kayak kemana ini semua lini pemerintah? Oke, gue cuma menemukan satu alat berat, dan mungkin kalau misalnya bayangan yang di sana, kalau misalnya kalian lihat padang pasir gitu, ini padang lumpur mungkin ya.
Terus orang-orang yang kayak ya Allah, benar-benar orang-orang di sana tuh kayak kasihan-kasihan banget gitu, sebadan-badan kadang lumpur, dan di sana tuh bener gersang sampai kita tuh pakai masker, kalau enggak kayak ya Allah, bener-bener yang kayak debunya tuh banyak banget gitu loh. Di sana tuh orang-orang kayak pada minta-minta, kayak minta air karena kan udah nggak ada air. Airnya tuh kotor banget, makan aja tuh mereka seantri itu, kayak apa ya, waktu itu kasihan banget nih pas gue ke sana, kayak nggak ada yang bisa dimanfaatkan karena semua tuh hancur, bener-bener hancur, nggak ada yang tersisa kayak gitu loh, kayak dan itu bener-bener kasihan banget, sampai gue tuh heran, ini akses udah dibuka 3 hari tapi kayak itu bener-bener masih kasihan, itu udah 1 minggu pasca bencana. Dan pas itu kan gue bolak-balik di sana dulu sampai sekitar 10 hari, dan pas udah hari ke-7 kayak gitu tuh udah mulai ramai kayak bantuan datang-datang, tapi kayak menurut gue tuh recovery-nya itu nggak bisa dalam waktu dekat, karena gue bingung sih kayak mereka tuh bakalan mulai hidup bagaimana karena semuanya hancur. Dan tadi saya sharing sama HI itu benar-benar yang menurut gue yang memikirkan pasca bencananya juga, kayak mereka sempat bikin kayak ini usaha-usaha setiap akan bencana gitu, kayak di Palu, di Lombok kayak gitu. Mereka berdayakan orang-orangnya buat UMKM yang bakalan bikin jadi penghasilan mereka, kayak kopi, kayak tenun, kayak ada PT apa namanya tadi pokoknya tuh yang sampai ekspor, bisa ekspor ke luar negeri. Dan akhirnya mereka tuh after bencana berdaya, walaupun itu tuh bakalan prosesnya itu lama ya, karena ya kalau suara itu tuh kayak lama gitu. Tapi so far kayak kita emang harus dukung program-program mereka karena itu tuh keren banget. Kasih kantor gue juga di tadi sih kita juga banyak bikin program kayak gitu, kayak kemarin kita bantuin UMKM di Mangtani, terus habis itu kita ke apa namanya, bikin rumah-rumah portable dan lain-lain kayak gitu. Udah selesai tadi habis asesmen lapangan sama tim yayasan. Terus tadi gue habis mampir sholat dulu buat sholat. Terus sekarang gue mau make up karena gue mau kuliah. Ini gue grab langsung ke kampus. Pak, makasih Pak. Ini masih terbelakang peradabannya. Lagi apa? Oh dia kan yang mau presentasi. Enggak lah, dia kan? jangan Dia nggak kerja ya, gue masih gue. Palalu, gue ngerjain tengah malam gitu. Iya, Palalu. Fitnah aja nih emang monyet satu ini. Hai guys. Hai. Presentasi, Tata ingat. Dia presentasi. Dia presentasi, dia harus presentasi. Amin. Temen-temen tuh banyak kali kan. Ini gue nih. Wow. Kakak aman ya, seru banget ya. Udah juga nih. Itu kan cuma tinggal. Uang gue banyak, lu masih bahagia lah. Tapi terbukti nggak? Apanya? Lu bahagia nggak? Uangnya banyak terus kita dibeliin A, B, C, D itu terbukti. Kalau soal mau dibeliin atau apa, gue memang dari dulu paling Gak lupa videoin pas pulang, tapi ini gue udah sampai di kos gue. Dan ini gue beli 2 kopi. Satunya buat teman gue, Ivana. Dia baru banget pindah kemarin ke kos gue. Ke beda kamar sih, dia di atas. Halo guys, gue udah sampai di kos dengan kerudung yang udah acak-acakan. Dan you know, gue sakit hati banget karena AC gue dari pagi belum mati. Gue udah keluar dari pagi dan AC gue masih hidup. Kalau gue sampai ke kamar gue dingin banget. Mana pas sebelum gue pergi itu, karena gue kalau lagi make up itu pasti pakai AC yang rendah gitu kan. Sayang listrik. Sebelumnya dari pagi juga gue udah kayak nyangka sih, kayak ini kayaknya gue lupa matiin AC deh kayak gitu. Terus kayak gue mau minta tolong temen gue yang sekos sama gue, tapi gue bingung karena kalau misalnya biasanya kan kalau misalnya gue lupa matiin AC atau apa, gue pasti minta tolong tokennya tuh dimatiin. Tapi kalau misalnya tokennya dimatiin, itu nanti gue ada kulkas, takut malah kulkasnya itu jadi es-esnya tuh cair, malah jadi nanti basah kayak gitu. Jadi ya udah deh, agak sakit hati sih karena
Sebagai anak kos, mahasiswa, kerja, sangat sakit hati karena itu pakai duit bayar listriknya. Tapi gue juga jadi pengen bahas soal yang tadi pagi gue bahas sama teman-teman HI, teman-teman NGO di forum itu, discuss. Bukan bahas sih, tapi gue lebih pengen kayak ke sharing-sharing pas gue turun ke Sumatera di November. Gue lupa tanggal berapa deh, pokoknya November. Di sana tuh sekitar 10 harinya gue pulang. Gue nggak tahu cara mereka after ini bagaimana mereka melanjutkan hidup, tapi mereka tuh benar-benar sangat legowo. Dan di Sumatera tuh emang benar-benar nggak baik-baik aja until now gitu kan. Karena teman-teman gue juga masih sering bolak-balik ke Sumatera, teman-teman kantor gue untuk penyaluran. Karena kemarin teman-teman gue banyak nyusur ke tempat-tempat yang ternyata tuh ada tempat-tempat yang lebih parah lagi, dan mereka akhirnya menemukan tempat-tempat tersebut. Semoga bisa cepet dapat bantuan juga. Semoga juga pemerintah kita gitu bisa concern, bisa kayak cepat tanggap mengenai bencana, apalagi ini tuh udah plus 2 bulan after bencana, dan kayak kondisi mereka masih seperti itu kayak gitu. Pas gue turun ke sana, gue kan turun yang pertama tuh sama Bang Ferry Rwandi, sama istrinya, sama Kak Jovial. Ya itu tuh benar-benar yang kayak wah, masih separah itu, dan separah itu, pokoknya benar-benar separah itu. Bencana di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Karena pas itu gue turun di daerah Langkat, Besitang, sama daerah Aceh Tamiang. Dan benar-benar kayak pas gue di sana tuh kayak nggak ada air bersih, itu udah hancur semua, bener-bener lumpur, sampai bingung ini orang-orang tidurnya di mana. Terus gue kayak bayangin kan pas itu kan pasca bencana itu akses baru bisa kebuka itu H+ berapa gitu kan, H+ seminggu after bencana. Gue bayangin kayak semencekam apa pas bencana tersebut, gimana keadaan mereka pas bencana tersebut. Kayak dalam seminggu itu mereka nggak makan, nggak minum, maksudnya kayak ya orang hancur semua, mereka mau ngapain gitu loh, mau beli makan di mana, uang pun udah nggak berguna kayak gitu loh. Dan itu benar-benar yang kasihan banget. Dan ya semoga teman-teman NGO tadi juga kayak dari teman-teman komunitas NGO, yayasan gitu-gitu, kita lagi bareng-bareng lah, teman-teman influencer juga bareng-bareng buat pemulihan pasca bencana di Sumatera. Semoga beberapa program kita kayak dari segi pendidikan, ekonomi, pembangunan, semua tuh bisa segera membantu, Sumatera segera pulih, dan mereka tuh di sana segera berdaya entah dari segi apapun. Dan by the way, sebenarnya materi yang kayak tadi disampaikan, discuss adalah materi yang gue pelajarin di S2 gue. Jadi gue sangat senang gitu loh, karena S2 gue itu adalah sesuatu yang sedang gue pelajari. Jadi kayak linear gitu loh kerjaan sama S2 gue. Oke guys, aku abis ini mau ngedit konten ini. Semoga rajin sih, biasanya kalau gue ngedit sampai tengah malam. Terus gue mau ke temen gue di atas dia. So, tadi gue beliin kopi buat dia. Bye. Muka gue udah apes banget.